Perkenalkan ya, nama saya Frankie Horas, asal dari Makassar. Gejala yang saya alami itu sebenarnya ada dua. Pertama itu detak tambahan di antara detak jantung normal. Yang kedua itu detak yang berdebar-debar sangat kencang gitu. Nah, jadi dua gejala ini yang awalnya saya pikir tidak ada masalah, mungkin hanya palpitasi saja gitu, hanya berdetak begitu aja. Tapi lama-kelamaan kok saya rasanya jadi was-was gitu. Setiap kali dia muncul ada rasa khawatir gitu. Nah, makanya mulai cari tahu penyakit apa yang saya punya gitu. Gejalanya itu kan kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak ya. Kadang-kadang dia 1 minggu muncul sekali, kadang-kadang setiap hari gitu. Awal mula sebenarnya pengen tahu aja apa yang terjadi, makanya cek ke beberapa dokter yang di Makassar, hasilnya bagus. Di EKG, terus di echo, USG jantung, itu hasilnya bagus gitu. Nah, kata dokternya semuanya oke-oke aja, tapi saya rasa ada sesuatu yang tidak beres begitu loh. Karena gejala waktu saya diperiksa itu gejalanya nggak ada. Suatu hari dokter di Makassar itu pasangin saya Holter, tapi hasil Holter juga nggak bisa nangkap. Itu Holter yang pertama. Kemudian kurang lebih 6 bulan ke depan gitu saya Holter lagi, dan itu kebaca ada something di dalam detakannya gitu. Nah, itu dia detakan tambahan dengan detakan yang berdetak kencang gitu. Sebenarnya gejala detakan tambahan ini yang lebih sering saya rasa, tetapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Kalau detak yang debar-debar itu yang mengkhawatirkan tuh. Karena kalau dia muncul jadi cemas gitu ya. Terus nafas jadi sebenarnya nggak sesak nafas, cuman karena detaknya agak aneh, jadi kita berusaha atur nafas gitu, berusaha rileks. Tapi kadang-kadang dia bisa berlangsung 10 menit, kadang-kadang bisa 30 menit, kadang-kadang bisa sejam. Jadi bayangkan kalau selama sejam rasanya nggak hilang-hilang, itu rasanya cemas banget begitu. Ya, kalau kejadiannya itu rata-rata dia munculnya malam. Entah pada saat tidur atau lagi mau tidur. Kadang-kadang juga lagi pada saat lapar. Pada saat rasa lapar, makanya saya kadang-kadang pernah berpikir, oh jangan sampai ini mah. Tapi setelah cek ke dokter, mahnya kayaknya sih nggak gimana-gimana gitu. Nah, jadi mulai rasa aneh gitu. Nah, ini kejadian seperti ini, ya kadang-kadang dia muncul sore gitu ya. Ya unpredictable lah. Tapi gejala yang sering muncul itu pada saat mau istirahat atau lagi lapar. Ya, jadi setelah Holter yang kedua itu kelihatan AF-nya di situ. Makanya setelah kan waktu Holter pertama itu kan udah kebaca ya, dokter kasih obat. Jadi setiap hari saya minum. Katanya sih ini obat buat mencegah gitu. Tapi setelah saya minum 1 tahun ya, minum obat 1 tahun, gejalanya nggak hilang-hilang gitu. Mau aja dia muncul, mau aja dia hilang gitu. Jadi saya rasa dengan obat ini sepertinya tidak menolong gitu. Akhirnya cari tahu lah penyakit apa yang saya alami dan solusinya gimana. Nah, akhirnya cari ke beberapa dokter, browsing juga, cari ke beberapa teman-teman juga. Akhirnya ketemu sama Dr. Ignatius Jansen. Nah, kebetulan dokter ini praktek di Eka Hospital BSD. Jadi singkat cerita, saya berusaha kontak beliau gitu. Caranya gimana ya, mana aja lah gitu. Akhirnya saya direct message ke Instagramnya, puji Tuhan dibales. Akhirnya atur jadwal untuk telekonsul. Setelah telekonsul, data-data saya diminta semua sama Dr. Jansen. Akhirnya beliau menyarankan untuk kateter ablasi. Awalnya, waduh, ngeri ya. Namanya kateter ablasi, ngeri banget. Cuman saya pikir nggak ada solusi lain gitu. Karena dengan obat yang saya minum, itu nggak menolong sama sekali. Dan kata Dr. Jansen, risikonya bisa stroke. Jadi berusaha untuk memberanikan diri untuk melakukan tindakan. Nah, dari semua yang referensi dokter yang saya dapat, saya percayanya sama Dr. Ignatius Jansen ini. Makanya datang ke BSD, Eka Hospital untuk lakukan tindakan
ablasi kateter. Saya itu kurang lebih setahunan lah ya. Itu dia gejalanya itu muncul jarang banget. Tapi kayaknya sih mungkin 3-4 tahun yang lalu itu sempat kerasa terus dia hilang. Nah, setahun begitu nggak ada rasa apa-apa. Tahun kedua terus muncul lagi tuh hilang gitu. Cepet banget hilangnya. Jadi saya nggak berpikir ada sesuatu yang bermasalah gitu. Nanti 1 tahun yang lalu, itu baru tuh gejalanya sepertinya lebih sering muncul gitu. Jadi kadang-kadang setiap hari, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang sebulan gitu. Kebetulan saya kemarin itu tindakannya AF ya, atrial fibrillasi. Kata dokter Jansen ini tindakan agak lama. Saya sempat kepikiran sih waktu malam dokter Jansen datang ke kamar saya gitu ya, jelasin. Saya sempat khawatir ini gimana nih ya, tindakannya lama gitu. Cuman saya berkali-kali tanya sama dokter Jansen, ini tindakan aman ya? Wah, ini berkali-kali tuh dokter Jansen katakan ini aman. Dan tindakan keberhasilannya itu sangat besar. Nah, kata-kata itulah yang menjadi kekuatan ya buat saya untuk tetap menjalani kateter ablasi. Nah, pada saat dilakukan anestesi total ya, bius total. Jadi saya nggak rasa apa-apa sih pada saat tindakan gitu. Tahu-tahu udah selesai aja gitu. Waktu setelah tindakan itu malamnya ya masih ada rasa aneh gitu ya, rasa-rasa aneh lah gitu. Tapi setelah malam kedua, ketiga itu udah enak. Tekanan darah juga jadi bagus gitu ya. Detakan yang saya rasa kemarin kan saya berusaha cari lagi tuh. Kayaknya sih nggak ada gitu. Jadi gejalanya hilang gitu setelah tindakan itu. Kalau pesan saya ya untuk teman-teman semua, gejala aritmia itu gejala yang sering muncul ya. Tapi kadang-kadang itu kita nggak tahu mesti ngapain. Seawalnya juga saya rasa saya nggak tahu saya mesti ngapain nih gitu ya, karena aritmia ini dokter yang bisa tanganin ini tidak banyak gitu. Jadi saya bingung mau kemana. Akhirnya setelah minum obat tidak ada hasil dan berusaha cari tahu solusinya apa gitu. Nah, saran buat teman-teman semua, kalau dengan obat tidak ada solusi, lakukan tindakan lah. Karena tindakan itu sangat menolong untuk membereskan masalah detak jantung yang tidak nyaman itu. Jadi ini bukan hal yang sepele sebenarnya. Karena ke depan itu risiko yang bisa muncul itu stroke begitu. Nah, kadang-kadang juga kita rasa anak-anak muda belum ada keluhannya detak tambahan gitu ya tiba-tiba stroke gitu. Nah, kemungkinan dari aritmia ini, detak tambahan ini gitu. Jadi saran saya, cari dokter dan lakukan tindakan. Ya pasti mesti cari dokter yang tepat punya.